Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan channel Ustadz Pinggiran. Kali ini kita akan membahas hewan apa saja yang bisa dibuat untuk kurban, kemudian batasan umurnya berapa. Kita membahas ini karena tadi malam berjumpa dengan salah satu tokoh masyarakat dan beliau menanyakan hal tersebut. Baik, kita jawab dengan kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab yang disusun oleh Al-Imam Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharaini amin. Ammal ahkamu fa syurtul mujazi'i fil udhiyah. Jadi beberapa hukum terkait syarat yang mencukupi kurban. Syarat hewan kurban bisa dijadikan hewan kurban itu apa saja. Ayyakuna minal an'am, pertama harus dari hewan ternak. Wahiyah termasuk al-ibiluh unta, wal baqaruh sapi, wal ghanamuh dan domba atau kambing. Sawaun fi dzalika jami'u anwa'il ibil, termasuk semua macam-macamnya unta, minal bakhati wal irab, itu macam-macamnya unta ya. Jadi saya juga nggak paham macamnya unta itu seperti apa. Cuma unta dan sejenisnya itu juga diperbolehkan atau mencukupi dijadikan hewan kurban. Kemudian wajami'i anwa'il baqar. Kemudian macam-macamnya sapi dan sejenisnya. Di sini juga jawamis seperti kerbau. Kemudian irob, wadarbaniyah, itu adalah macam-macam sapi dan sejenisnya boleh dibuat untuk berkurban. Wa jami'an wa'il ghanam min ad-dha'ni wal ma'zi wa anwa'ihima. Kemudian sejenis kambing ya, domba seperti ghanam min ad-dha'ni, dari dha'nih itu kambing yang berbulu tebal atau terkenal dengan domba sondesip ya. Kemudian wal ma'zi, dan ma'zi ini kambing kacang atau kambing Jawa dan sejenisnya, baik dari etawa dan lain sebagainya, boleh-boleh saja. Kemudian wala yujzi'u ghairul an'am minal baqaril wahsi, misalkan wahamirihi wadhabba wa ghairuha, dan tidak boleh atau tidak mencukupi dari hewan selain ternak seperti sapi liar, di sini tidak diperbolehkan. Kemudian kijang dan lain sebagainya. Ini di satu ibarat, namun di ibarat lain itu ada khilaf. Bila khilafin wa sawa'un dzakar wal unsa min jami' dzalik. Jadi di sini tidak ada khilaf begitu ya bacaannya, dan tidak ada perbedaan antara domba atau an'am ini, hewan ini laki-laki dan perempuannya, min jami' dzalika. Wala khilaf fi syai'in min hadza indana. Jadi tidak ada khilaf di antara ulama-ulama terkait laki-laki dan perempuan. Kemudian terusannya di sini ila angkol ya, wala yujzi'u min ad-dha'ni ilal jadza' wal jaza'u fasaitan wala minal ibilih wal baqar wal ma'zi illa thaniyuh awis thaniyatu fasaidan. Hakadza nassa alaihi Syafi'i wa qata'a bihil ashab. Artinya tidak sah berkurban dengan domba kecuali yang telah mencapai usia jaza, baik jantan maupun betina. Kemudian
berusia jaza ke atas, dan tidak sah berkurban dengan unta, sapi atau kambing kecuali yang telah mencapai usia saniyuh. Kemudian ini adalah pernyataan dari Imam Syafi'i dan ditegaskan oleh para sahabatnya. Yang perlu dipahami, saniyuh ini ada perbedaan antara sapi dan unta. Maka ada keterangan terusannya seperti yang akan saya bacakan. Kita bahas terlebih dahulu tentang jaza, kan begitu ya. Jadi tadi domba tidak bisa mencukupi kecuali dia sudah berumur jaza. Jaza itu berapa? Wal jaza'u fasoidan, atau usia jaza'ah ke atas. Maka di sini disebutkan tsummal jaza'u mastakmalah sanatan alal ashah. Jadi usia jaza itu sempurna umur 1 tahun menurut kaul yang ashah. Ya, kemudian ashahil aujuh itu maksudnya paling sohehnya beberapa pendapat. Kemudian ada pendapat lain bahwa jaza wajhus tsani mastakmala sittata asyhurin. Pendapat yang kedua, jaza itu umurnya 6 bulan. Wasalisu, dan yang ketiga ada berpendapat bahwa satu jazaah itu sama niyata asyhur, berumur 8 bulan. Ini adalah beberapa pendapat terkait umur jaza itu berapa. Cuma yang ashahil aujuh, yang paling ashah yaitu sempurna umur 1 tahun. Fasoidan itu ke atas, 1 tahun ke atas. Kemudian di sini ada keterangan amasaniyu minal ibil. Nah, sekarang asani, tidak cukup unta itu dijadikan kurban kecuali sudah umur saniyah. Berapa saniyah kalau kurban berupa unta? Fama stakmalat khamsa sinin. Jadi umur untuk unta itu asaniyu, maksudnya saniyu di sini adalah khamsa sinin atau 5 tahun. Wa dakhala fi sadisah, dan masuk tahun ke-6. Itu untuk unta. Wa amas saniyuh minal bakor, sekarang umur saniyah dalam konteks sapi, fahuwa mastakmalah sanataini wa dakhala fi tsalitsati wa rawa harmalah anis Syafi'i. Jadi di sini dijelaskan saniyuh, umur saniyuh kalau kita lihat dari sapi maka umurnya sempurna sanatain 2 tahun, wa dakhala fi tsalitsati, dan masuk tahun ketiga. Kemudian rawa harmalah anis Syafi'i annahu mastakmalah tsalasa sinina wa dakhala fi rabi'ah wal masyhur min nususis Syafi'i al awal. Jadi kalau diriwayatkan oleh Al-Imam Harmalah, ini datangnya dari Imam Syafi'i, bahwa beliau berpendapat asaniyuh minal bakor itu 3 tahun masuk ke 4 tahun. Ya, sedangkan al-masyhur yang terkenal dari nasnya Asy-Syafi'i, yaitu yang pertama umur 2 tahun masuk ke 3 tahun. Wa amasaniyu minal ma'zi fa fihi wajhani sabakon fi kitabis zakah asohuma mastakmalah sanataini wasani mastakmalah sanatan. Kemudian di sini kalau saniyu, umur sani dari kambing kacang itu berapa, dari kambing itu berapa, maka ada 2 pendapat. Yang pertama adalah yang paling sahih di antara keduanya yaitu 2 tahun, sedangkan pendapat yang kedua adalah 1 tahun. Ini adalah beberapa umur hewan kurban yang mencukupi untuk dijadikan hewan kurban. Maka ini bisa
angan-angan kemudian didengarkan secara seksama agar bisa mendapat ilmu apa yang saya bacakan tadi. Lah kemudian kalau kita ambil ringkasnya, maka seperti ini. Hewan kurban syarat sahnya satu dokni. Dokni itu apa? Kambing jenis domba berbulu tebal. Kemudian syarah sahnya umur 1 tahun lebih atau 6 bulan lebih dan gigi depannya sudah tanggal dengan sendirinya. Nah, ini ada perbedaan jadi harus diperhatikan. Kalau berupa kambing jenis domba berbulu tebal maka umur 1 tahun lebih, boleh 6 bulan lebih dengan catatan gigi depannya sudah tanggal atau sudah lugur, bahasa Jawane poel ngono ya. Yang kedua, hewan kurban berupa ma'zih, kambing jenis Jawa berbulu tipis, ini harus berumur 2 tahun lebih. Kemudian hewan kurban berupa sapi termasuk kerbau piaraan ya, itu umur 2 tahun lebih. Dan kalau hewan kurban berupa unta maka umur 5 tahun lebih. Jadi ini perlu dipahami agar kurban kita itu benar-benar sah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita ditakdirkan orang yang murah rezekinya sehingga bisa kurban setiap tahun. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.